Assalamualaikum, saya Kitsana Najwa Zahra dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi K3 Perkantoran yang merupakan tugas dari mata pelajaran Sarana dan Prasarana. Nah, jadi pokok bahasan dalam materi ini yaitu pengertian K3 Perkantoran, regulasi pemerintah dalam tata kelola perkantoran, tujuan penerapan K3 di tempat kerja, kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, dan keselamatan berbasis perilaku. Nah, yang pertama itu pengertian. K3 merupakan singkatan dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, yang merupakan bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Lalu ada regulasi pemerintah dalam tata kelola perkantoran. Menurut PMK nomor 48 tahun 2016, kewajiban setiap gedung agar memiliki peralatan sebagai berikut. Yang pertama, alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat dengan roda, sistem alarm kebakaran, sistem sprinkle otomatis, hydrant, sistem detektor asap, pemadam kebakaran yang tetap menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui pipa dan selang. Lalu ada tujuan penerapan K3 di tempat kerja. Tujuannya yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lalu ada kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3. Yang pertama, memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai, pengawas, atau keselamatan kerja. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan. Ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar melaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan. Nah, ada juga faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya yaitu mengambil jalan pintas, percaya diri berlebih, memulai tugas dengan instruksi yang tidak tuntas, kerapian yang buruk, tidak memperdulikan prosedur keselamatan, gangguan mental dari pekerjaan, dan gagal merencanakan pekerjaan. Yang terakhir, ada keselamatan berbasis perilaku. Dan faktor penentu perilakunya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Misalnya, tingkat pengetahuan, kecerdasan, emosi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Faktor eksternalnya yang meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik, seperti iklim, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.